Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Saya Eli Dwi Ardianti, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, rekan sejawat saya dari SMP 166, Ibu Evi Budi Suryani. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eli. Kemudian Bu Evi ini guru mata pelajaran IPA yang nanti akan menjadi objek pengamatan saya dalam melakukan observasi. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eli. Baik Bu Evi, jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana tujuannya adalah agar nanti ketika Bu Evi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya ingin melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran Bu Evi di kelas, Bu Evi menjadi lebih siap, percaya diri dengan berbagai hal yang nanti akan kita bahas setelah ini ya Bu Evi ya. Nah Bu Evi, dalam melakukan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Evi ya? Oke, silakan Bu Eli. Baik Bu Evi, pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nanti di kelas. Tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Evi praktikkan di kelas? Iya Bu Eli, jadi nanti pada saat pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran dengan tujuan supaya siswa itu mampu mengidentifikasi kandungan zat makanan gitu Bu Eli. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Bu Evi berikan ke siswa adalah bagaimana siswa bisa mengidentifikasi kandungan dalam zat makanan ya Bu Evi ya. Iya, Bu Eli. Nah kemudian nanti area pengembangan apa yang akan Bu Evi kembangkan pada siswa nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Ya, jadi nanti yang ingin saya kembangkan adalah di situ setelah siswa nanti bisa mengetahui kandungan zat makanan, itu nanti jadi siswa lebih bisa untuk memilih makanan apa yang kemudian baik untuk dikonsumsi sesuai dengan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Oke Bu, nah kemudian setelah siswa mengetahui kandungan zat makanan yang ada, nah saya ingin tahu Bu, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bu Evi berikan kepada siswa? Iya, untuk model pembelajaran yang nanti diterapkan itu adalah model pembelajaran inquiry, tapi memang karena untuk jenjang SMP, inquiry yang diberikan ini adalah inquiry yang terbimbing. Karena masih SMP ya Bu ya, jadi inquiry-nya belum sempurna gitu ya. Nah kemudian strategi pembelajaran apa Bu yang Ibu pakai dalam pembelajaran di kelas besok itu? Ya, jadi untuk nanti strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan diferensiasi konten, di mana di situ proses yang dilakukan oleh siswa itu semuanya sama setiap kelompok karena nanti memang pembelajarannya bersifat kelompok. Tapi di situ nanti siswa akan mengidentifikasi bahan makanan yang berbeda-beda di setiap kelompoknya. Jadi kontennya berbeda, namun prosesnya sama ya Bu? Iya, balik gitu. Diferensiasi konten ya Bu ya. Nah kemudian untuk penilaiannya bagaimana Bu Evi? Apa yang Ibu lakukan penilaiannya? Untuk penilaiannya, karena memang kegiatannya itu adalah kegiatan praktek, jadi di situ nanti yang saya nilai adalah keaktifan dari peserta didik. Kemudian nanti juga dengan bagaimana hasil dari yang dipraktekannya. Keaktifan, sikap ya Bu berarti ya Bu ya, penilaian sikap. Kemudian untuk sasaran kelas dan waktunya, Ibu mau kelas berapa Bu besok? Untuk kegiatan pembelajarannya itu nanti ada di kelas 8B, ada jam pembelajaran pertama sampai dengan jam pembelajaran ketiga, dan dilaksanakan di laboratorium IPA Bu. Sama berapa jam itu Bu? 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran, lumayan ya Bu ya. Nah sementara untuk saat ini mungkin itu saja Bu pertanyaan yang saya ajukan dalam rangka nanti saya observasi di kelas, sehingga saya bisa memahami nih arah proses KBM yang akan Bu Evi laksanakan. Terima kasih Bu Evi, semoga nanti pada saat observasi saya hari Jumat di kelas Bu Evi bisa melaksanakan KBM dengan maksimal sesuai dengan yang Bu Evi rencanakan dalam RPP ya Bu ya. Saya berharap saya bisa mengamati Bu Evi dan berjalan dengan baik, dan nanti setelah observasi kita bisa bertemu lagi ya Bu Evi ya dalam rangka pasca observasi. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian kawan-kawan kegiatan praobservasi tadi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya Ibu Evi Budi Suryani. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu-waktu aja.
air. Ini kemana dong? Itu diteteskan ke situ. Lemah. Yang mana? Yang ada nanti diuretnya kan Bioret pada ini. Gaya itu bioret. satu. Iya itu. Apa Ya apa? takut, ayo. Nah, dua lagi. Gemeter. Udah bu. Nah, Udah ini. satu lagi. Nah, itu. Mana ini? Oh hitam. Jadi hitam. Kayak gini loh. Nah, nanti itu perubahan warnanya lalu dicatat di tabelnya. Ini mengandung karbohidrat, protein, protein. Jadi, iya. Kelompok sebelah bisa dipinjam. Udah selesai kan situ ya? Kalau digeser ke sini. Oke, nah sekarang silakan dipraktekkan, diamati dulu perubahan warnanya. Nulisnya dilanjut nanti lagi. Ya, satu orang yang dokumentasikan ya. Ada yang tetesi bahannya, yang tetesi reagennya. Betul, juga yang warna merah. Betul, tepat. Lalu apa yang terjadi? Perubahan warnanya dari apa menjadi apa? Putih ke kuning dua. Artinya apa yang terjadi? Oke, nah menurut kamu itu menarik. Berikutnya, tahunnya setelah diteteksi yang kedua, tahunnya diteteksi apa? Diuret. Lalu perubahan warnanya apa? Putih jadi kuning tua. Tadi gitu hasilnya. Mana coba? Coba ini dibuka dulu ya, dibuka fotonya tadi, foto hasilnya tadi yang mana coba? Oke, kita tahu. Awalnya warnanya apa? Coba saya lihat. Warnanya putih. Terus, ketika ditetesi warnanya jadi apa itu? Lubur. Wah, jadi dua ya. Lalu yang ditetesi diuret wabu. Sebenarnya kalau kalian cermati lagi di situ ada kecenderungan sedikit ada warna kuning. Ada bu, sedikit warna putih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah saya pada tahap kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Evi Budi Suryani. Setelah sebelumnya kegiatan saya adalah melakukan kegiatan praobservasi yang kemudian dilanjutkan dengan tahap observasi dengan mengamati proses kegiatan mengajar Bu Evi di kelas 8 ya Bu Evi waktu itu ya, pelajaran IPA. Baik, kita langsung saja kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Ya, alhamdulillah Ibu. Bu Evi, dalam pasca observasi ini tujuan saya adalah ingin mengajak Bu Evi kita ngobrol-ngobrol mengenai hasil daripada pengamatan saya pada saat kegiatan observasi dengan Bu Evi di kelas ya Bu Evi. Baik, silakan Bu Eli. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya izin boleh ya Bu? Ya, silakan. Ya. Yang pertama sekali, gimana perasaan Bu Evi nih setelah proses kegiatan belajar mengajar kemarin Bu? Iya, kegiatan belajar kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan pembelajarannya juga cukup menyenangkan dan ya cukup puas dengan hasil dari kegiatan pembelajarannya. Rasanya gimana Bu? Ketika ada saya mengamati saya sebagai supervisor Ibu di kelas, rasanya gimana Bu? Ya ada deg-degan sedikit ya Bu ya, karena mungkin biasanya mengajar hanya sendiri dengan anak-anak, kemudian yang ditemani dengan Bu Eli, tapi tidak mengganggu dari semua proses pembelajaran yang ada di hari itu. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah ya Bu, menurut catatan saya pada saat proses pembelajaran yang telah Bu Evi laksanakan kemarin ini, menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang Bu Evi susun, yang Bu Evi paparkan pada saat kita praobservasi, dari mulai pada saat itu tujuan pembelajarannya, kemudian diferensiasi kontennya ya Bu, sampai Ibu memberikan pendekatan inquiry dengan bimbingan gitu ya Bu ya, sudah sesuai. Nah, menurut Bu Evi pada saat proses pembelajaran kemarin itu hambatan apa Bu yang ada pada saat kegiatan tersebut? Ya Bu Eli, kemarin pada saat pembelajaran itu kan saya menerapkan di situ siswa melakukan suatu percobaan, melakukan suatu eksperimen begitu. Namun memang menurut saya persiapan atau kesiapan dari siswanya itu sendiri untuk gimana ya mengubah metodenya untuk ini saya sedang melakukan eksperimen, itu terkadang belum tertanam pada siswanya itu, sehingga pada saat kegiatan itu ada beberapa siswa yang mungkin kurang fokus atau malah justru dia asik dengan kegiatannya sendiri begitu, di luar dari konteks dari kegiatan percobaan yang sedang dilakukan. Jadi hambatannya menurut Bu Evi bagaimana fokus kesiapan siswa ya Bu, kemudian fokus siswa sehingga mengakibatkan waktu mulainya jadi panjang ya Bu ya. Kemudian kalau Ibu bisa mengambil kesimpulan itu hambatannya, menurut Bu Evi kira-kira identifikasinya itu terjadi karena apa gitu hambatan tersebut? Ya, mungkin karena ini ya Bu, kita tidak selalu terbiasa menggunakan metode yang inquiry atau percobaan begitu. Jadi memang siswa biasanya hanya di kelas gitu. Jadi ketika kita ajak untuk melakukan suatu percobaan di lab, itu sebenarnya mereka sangat excited, sangat senang begitu untuk melakukan itu. Tapi ya itu tadi Bu, terkadang belum bisa terfokus kembali pada apa yang sebenarnya sedang dipelajari di saat itu. Jadi sebenarnya pada saat mereka diajak ke lab, sebenarnya mereka excited, cuman karena terbiasa belajar di kelas, jadi menyesuaikan kembali untuk di dalam lab tersebut ya Bu ya. Untuk fokus ke tadi tujuan awal mereka apa itu terkadang masih belum maksimal. Rencananya gimana Bu supaya itu bisa hambatan-hambatan itu untuk periode kedepannya itu bisa diminimalisir gitu loh, untuk kita kurangi hambatannya? Iya Bu, ya rencana yang akan saya lakukan juga karena adanya hambatan itu tadi, yang pastinya adalah dengan menambah kesiapan siswa untuk melakukan suatu percobaan dan lebih
menanamkan kepada siswa itu untuk lebih memberikan referensi belajar yang lainnya lagi, supaya juga selain dari semangat mereka dalam belajar itu rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi saat melakukan pembelajaran atau praktek percobaan itu tadi, siswa menjadi lebih fokus gitu. Sebenarnya mereka antusias ya Bu, cuman mengkondisikan mereka untuk fokus itu yang menjadi PR kita ya. Baik Bu Evi, saya pikir itu rencana yang bagus. Saya juga bisa belajar dari Bu Evi ya Bu ya. Kemudian menurut Bu Evi kapan itu akan dilaksanakan Bu? Ya, untuk perbaikannya mungkin nanti akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya ya Bu Eli, atau mendapatkannya berikutnya di kelas tersebut. Baik Bu Evi, alhamdulillah semangat ya Bu Evi, 3 jam di kelas saya lihat. Mantap, IPA 3 jam dengan percobaan dari pertama saya lihat sampai kemudian mereka presentasi membuat laporan waktu itu 3 jam. Dengan hebatnya guru IPA bagaimana mengkondisikan mereka bisa sampai fokus dan ketika itu menjadikan suatu hambatan, saya pikir itu hal yang normal ya Bu ya. Kemudian sepertinya itu saja Bu pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eci karena sudah mau membersamai saya untuk saya ajak dalam observasi ini. Nah, kemudian menurut Bu Evi, atau ada nggak Bu Evi yang ingin sampaikan ke saya Bu Evi tentang kegiatan kemarin? Iya Bu Eli, saya yang pertama mengucapkan terima kasih karena dengan adanya Bu Eli di kelas pada saat kegiatan pembelajaran tersebut bisa menjadi sebuah evaluasi begitu ya Bu dalam kegiatan pembelajaran untuk nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah Bu Evi. Apa yang sudah Bu Evi laksanakan kemarin, kalau berdasarkan pengamatan saya, izin ya Bu, memang sudah sesuai dengan RPP dan apa yang dipaparkan Bu Evi. Kayaknya memang berdasarkan papar itu tidak ada yang terlewatkan gitu. Kita sebagai pendidik memang harus terus menciptakan inovasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga bisa memaksimalkan potensi siswa gitu ya Bu ya. Terus berusaha mencari referensi, sama kalau tadi siswa harus mencari referensi, kita juga mencari referensi bagaimana bisa meningkatkan potensi siswa ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Evi atas kebersamaannya dengan saya. Sama-sama Bu Eli. Baik, terima kasih. Demikianlah akhir dari kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.